Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa yang akan dijelaskan pada materi ini adalah sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, di sini cara membacanya, ke kanan itu sudutnya, yang ke bawah itu adalah trigonometrinya. Di sini hanya saya tampilkan 3, yaitu sin, cos, dan tangen. Nah, di sini untuk besar sudut alfa 0 derajat, ketika trigonometri sinus yaitu nilainya 0. Ketika di sini sudutnya 30 derajat, kalau dalam sinus nilainya adalah setengah. Jadi cara membacanya gini, sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 60 sama dengan setengah akar 3, sin 90 sama dengan 1. Berikutnya pada nilai trigonometri cos. Cos 0 derajat sama dengan 1. Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Lalu cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, sebelum dilanjutkan, perhatikan pada nilai sinus dari sudut 0 sampai dengan sudut 90 derajat dan kosinus 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Di sini ada yang kebalikannya. Nah, di sini ketika sin 0 derajat sama dengan 0, itu sama dengan cos 90 derajat, ini kan sama dengan 0 juga. Ini sama dengan ini ya. Lalu ini geser ke samping, yaitu setengah. Jadi cos 60 derajat sama dengan setengah, maka sama dengan sin 30 derajat juga sama dengan setengah. Untuk yang sin 45 derajat dengan cos 45 derajat juga sama-sama nilainya setengah akar 2. Nah, di sini pada nilai tangen alfa ketika 0 derajat sama dengan 0, tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Tangen 45 derajat yaitu nilainya 1, tangen 60 derajat hasilnya akar 3. Lalu tangen 90 derajat hasilnya adalah tak terdefinisi, atau ada yang menyebutkan tak terhingga. Berikut ini contoh. Yang pertama, hitung nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 90 derajat dikurangi tan 45 derajat. Dari bentuk ini dapat diselesaikan dengan cara yaitu yang pertama, ini soalnya saya tulis ulang di sini. Lalu sama dengan, kita langsung masukkan nilai sin 30, yaitu ini sin 30 setengah, maka 1/2 plus cos 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0. Lalu ini kan dikurangi yang ini, dikurangi nilai tan 45 derajat. Ini kan 1 dikurangi 1 sama dengan, nah di sini setengah ditambah setengah ditambah 0 itu kan setengah.
setengah dikurangi 1 hasilnya min 1/2. Itu hasilnya. Lalu yang nomor 2 itu diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Jika panjang sisi BC sama dengan 20 cm dan besar sudut BAC 30 derajat, tentukan panjang sisi AB dan AC. Berikut ini cara penyelesaiannya. Di sini misalkan terdapat gambar ini. Lalu di sini kalau kita sesuaikan sama perbandingan pada segitiga siku-siku yang sudah diajarkan kemarin, yaitu di sini kan sudah ada sudut A yaitu 30 derajat. Lalu yang di sini yang sudah ada lagi itu panjang sisi BC yaitu 20 cm. Kalau mengacu dengan perbandingan pada segitiga siku-siku yang kayak kemarin, kita bisa menggunakan ini, sisi depannya adalah BC, lalu dengan menggunakan ini sisi AB yang akan dicari. Di sini mencari sisi panjang sisi AB menggunakan sin berapa di sini 30 derajat, yaitu 30 derajat sama dengan sisi depan yaitu BC. Di sini BC per sisi miringnya, yaitu kan rumusnya kemarin sin demi depan dibagi miring, miringnya adalah AB. Lalu bisa kita masukkan di sini nilai dari berikutnya. Ini kan bisa pindah ruas karena kita mencarinya sisi AB. Ini tukeran sin 30 derajat pindah ke yang AB, AB-nya pindah ke sin 30 derajat. Sehingga sini saya ketikkan biar cepat. Di sininya diganti AB, lalu yang AB-nya kita ganti menjadi ini sin 30 derajat. Berikutnya, maka AB sama dengan nilai BC kan sudah ada yaitu 20, maka di sini 20 per nilai ini sin 30 derajat. Sin 30 tadi kan nilainya setengah, maka di sini 1/2. Nah, di sini 20 per 1/2. Saya tuliskan ulang dengan bentuk lain, yaitu AB sama dengan 20 dibagi 1/2. Nah, ini ya, kan sama aja sebenarnya. Cuma di sini untuk yang di sini menggunakan per, kalau yang di sini titik 2. Nah, kalau dalam matematika di sini kan bisa kita balik yang belakang, namun di sini berubah menjadi perkalian. Itu menjadi AB sama dengan 20 dikalikan yang belakang dibalik ini ya menjadi 2/1, maka sama dengan AB sama dengan, langsung kita kalikan ini 20 dikali 2 hasilnya 40, maka hasilnya adalah 40 cm. Ini AB sudah ketemu.
Lalu karena AB-nya sudah ketemu, kita bisa mencari sisi BAC dengan cara teorema Pythagoras dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu karena kita mencari AC, maka AC sama dengan AC itu adalah sisi, bukan sisi terpanjang ya, sisi terpanjangnya itu AB, sehingga akar dari dikurangi ini tulis dulu, sisi terpanjangnya adalah AB, maka AB kuadrat, karena sudah ada sisi terpanjang, maka di sini dikurangi dengan sisi yang sudah diketahui, yaitu BC. Sama dengan akar dari, kita masukkan nilainya, yaitu AB itu kan nilainya 20, sehingga 20 kuadrat sama dengan nilai BC-nya. Oh, ini 40. Saya salah tulis. 40 kuadrat, terus di sini dikurangi 20 kuadrat. Dari masing-masing ini bisa dihitung. AC sama dengan akar dari nih 40 kuadrat, hasilnya adalah 1600 dikurangi hasil dari 20 kuadrat, yaitu 400. Maka nilai AC untuk yang berikutnya masih di dalam akar, yaitu kita operasikan 1600 dikurangi 400 adalah 1200. Nah, dari bentuk ini kita faktorkan angka 1200 ini kan nggak bisa langsung diakar, jadi 1200 kita faktorkan menjadi 400 dikalikan 3, karena nilai 400 itu sendiri bisa kita faktorkan, maka AC sama dengan akar dari 400, yaitu 20, lalu masih ada 3-nya di dalam akar. Jadi ini sudah ketemu jawabannya, yaitu ini 20 akar 3 cm. Nah, untuk selanjutnya, untuk nomor yang ketiga, dengan soal Alfi melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 2 meter. Tentukan tinggi pohon jika tinggi Alfi adalah 1,6 meter. Jika di sini terdapat gambar bahwa ini misalkan Alfi tingginya itu 1,6, lalu jaraknya Alfi ke pohon itu adalah 2 meter, terus membentuk sudut pandang atau sudut elevasinya ini adalah 45 derajat. Lalu yang ditanyakan adalah X-nya ini. Yang ditanyakan adalah tinggi pohonnya. Nanti tinggi pohonnya itu 1,6 ditambah X. Jadi kita mencari X-nya dulu. Di sini kan membentuk segitiga. Nah, karena yang diketahui adalah sisi depan menurut sudut 45 dan sisi samping, kira-kira apa ya yang akan dipakai dalam perbandingan trigonometri dalam segitiga tersebut? Apakah nilai sin? Apakah nilai cos? Apakah nilai tan? Kalau sin kan sin demi, miringnya nggak ada. Kalau cos itu samping, miringnya juga nggak ada. Kalau tan, yaitu tan desa. Nah, kita pakainya yang tan, yaitu
tan 45 derajat sama dengan, yaitu sisi depan kan tanda sah, sisi depannya adalah X per sisi sampingnya adalah 2. Lalu nilai tan 45 itu sendiri kan tadi nilainya 1, langsung kita hasilkan 1 sama dengan ini X per 2, sehingga ini pindah ruas menjadi 1 dikali 2. Kenapa dikali? Karena di sini tadinya pembagian, ketika dipindah menjadi perkalian sama dengan X. Maka nilai X nya sama dengan X sama dengan 2. Ya, jadi X-nya sama dengan 2. Jadi di sini tinggi pohon tersebut adalah, kan nggak mungkin nih nilai X-nya saja tinggi pohon, masa yang dari ujung sini sampai bawah itu tidak dihitung. Jadi yang di sini dianggap sama dengan tingginya Alfi, karena ini kan garisnya sejajar yang 2 meter. Maka di sini sama dengan, makanya udah pakai adalah, maka 1,6 ditambah X sama dengan 1,6 ditambah 2 sama dengan 3,6 meter. Ini jawabannya. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 1,6 ditambah X, maka sama dengan 1,6 ditambah 2 sama dengan 3,6. Ya. Oh ya, untuk yang nomor 2 ini belum dikasih kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu panjang AB adalah sama dengan berapa? Yaitu 40 cm, dan panjang AC sama dengan 20. Kalau ini dikopikan saja. Yang ini saya ada salah penulisan, panjang apa-nya adalah sentimeter. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.